Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa dhalla wa azilla wa zalla wa adlima wa udlama أو أجهل يجهل علي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Baitul Haq hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa, yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur. Minimal puji syukur di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita yang senantiasa kita baca untuk kita persembahkan ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi amal saleh kita dan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, ikhwatuddin hafizakumullah, memaafkan itu berat, karena itu pahalanya gede, Pak. Itu tema kita. Maaf itu kalau dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan afwan. Ain, fa, waw. Afwan. Afwan itu kalau secara bahasa di Al-Quran itu ada empat makna di dalam Al-Quran kalau secara bahasa. Terkadang di Al-Quran ketika Allah menyebut istilah afwan, itu yang dimaksud adalah maghfirah, yaitu adalah maghfirah. Maghfirah adalah pengampunan, dan itu yang umum. Jadi afwan itu artinya adalah permaafan kalau dalam bahasa Indonesia atau pengampunan. Itu yang pertama, Bapak. Itu ada di surat Ali Imran ayat 155 ya. Walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sungguh Allah telah memaafkan kalian. Ini kasus perang Uhud. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang 50 ada di Jabal Rumat itu kan turun tuh. Akhirnya menyebabkan hampir kekalahan pasukan muslimin pada waktu itu. Walaqad afallahu anhu. Allah memaafkan. Jadi Allah menggunakan istilah afa, maaf. Jadi maksudnya maghfirah di sini. Ini yang makna pertama. Makna yang kedua, pembebasan. Jadi makna afwan itu artinya pembebasan. Seperti kasus ketika seorang suami istri menikah, ngapunten mohon maaf, belum berhubungan, sudah terjadi perceraian. Nah, itu disebut di surat Al-Baqarah 237. Itu disebutkan illa ayyafuna aw ya'fualladzi biyadihi uqdatun nikah. Seharusnya mahar itu harus dikembalikan separuh. Jadi kalau jadi perceraian, nanti pengadilan akan meminta supaya istri mengembalikan mahar itu. Atau suami membebaskan mahar itu, ya gak popo misalnya. Nah, disebut illa ayyafuna au ayyafu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Jadi menggunakan istilah maaf.
Dan maaf yang kedua di sini artinya adalah pembebasan. Ada juga istilah maaf itu sama Allah itu berarti al-kasrah, sesuatu yang banyak. Itu ada di surat Al-A'raf ayat 95. Summa baddalna ma kana sayyiati al-hasanata hatta afau. Kata Allah Rabbul Alamin, kemudian kami ganti posisi yang buruk dengan posisi yang baik. Hatta afau, sampai bertambah banyak kebaikan itu sama Allah. Jadi afau atau afwan di sini artinya adalah kasrah, banyak. Dan yang terakhir yang keempat, makna afwan itu adalah kelebihan. Ini terjadi ketika Allah menjelaskan di surat Al-Baqarah ayat 215, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang apa yang harus diinfakkan. Allah bilang, qul al-afwa. Jawab ya Muhammad, kalau mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus diinfakkan, qul al-afwa. Jawablah afwan. Afwan itu adalah harta lebih. Nah, dari 4 arti ini, jadi afwan itu artinya maghfirah, pengampunan. Kemudian yang kedua adalah pembebasan, yang ketiga adalah sesuatu yang banyak, dan yang keempat adalah sesuatu yang lebih. Ini bisa disimpulkan bahwa ketika kita memaafkan seseorang, itu artinya kita telah memberi ampun kepada orang itu atas segala dosa yang dilakukan terhadap diri kita, Pak. Dan kita membebaskan segala tuntutan. Ingat kata pembebasan di situ. Dan itu adalah nilai lebih yang banyak banget sebagai pribadi seorang muslim yang baik. Itu adalah afwan, saudara. Itu secara istilah. Secara bahasa. Secara istilah, afwan itu kalau dalam kamus lisanul Arab itu disebutkan al-afu huwa at-tajawuz anidz dzanbi wa tarkul iqabi alaihi. Jadi maaf itu kata para ulama bahasa adalah menganggap tidak ada dosa, dan yang kedua adalah menganggap tidak ada tuntutan. Wa tarku al-iqabi alaihi, meninggalkan tuntutan. Jadi begini maksudnya Pak. Seringkali kita mendengar di negeri kita, di Indonesia ini, meminta maaf, kemudian setelah itu dimaafkan. Tapi kadang-kadang yang dimintain maaf itu setelah ngomong, ya udah saya maafin. Kan ngomongnya begini biasanya. Ya sudah saya maafin, secara pribadi saya tetap memaafkan, secara aspek kemanusiaan saya memaafkan. Tapi tetap perkara lanjut. Kan begitu Pak ya. Tetap perkara lanjut. Tuntutan tetap ada gitu kan. Sering begitu kan. Maka kalau ngikut definisi ulama, itu belum masuk kategori apa? Memaafkan. Karena memaafkan itu ada 2 unsur. Menganggap dosa itu tak ada, yaitu at-tajawuz anidz dzanbi, wis gak apa-apa, menurut bahasa Jawanya. Wis gak. Misalnya kita ada orang nyerempet mobil kita, dreng. Ternyata yang nyerempet jamaah Masjid Baitul Haq misalnya kan. Naik sepeda ontel. Wis, hati kita merasa wis kanca dhewe, jamaah dhewe, gak apa-apa, Pak, gak apa-apa. Terus di situ si yang nyerempet itu kayaknya mau bertanggung jawab. Pak, ini berat ini mobilnya. Gimana? Saya nempuh itu meskipun nggak banyak, nggak total. Wis nggak usah. Nah ini namanya maaf. Tapi misalnya diserempet ya kan, terus aku jalur sepuro ya, aku kesusu tadi. Oh tidak apa-apa. Tapi tolong ini diganti. Tolong ini diurus ke bengkel gitu ya. Ini mohon maaf belum masuk kategori memaafkan secara sempurna, apalagi sampai tidak mencabut tuntutan itu ke aparat itu misalnya. Itu belum masuk kategori apa? Memaafkan. Nah, kalau definisi memaafkan kayak begitu, kan selama ini kan sepenting aku ngekes sepuro semari kan begitu. Tuntutan tetap jalan. Itu kan berat, kan begitu kan? Berat. Dan memang berat, Pak. Begitu beratnya sampai di Al-Quran perintah memaafkan ini yang ada. Sedangkan perintah meminta maaf itu tidak diketemukan Bapak-Bapak. Perintah meminta maaf itu tidak diketemukan. Jadi kalau Bapak-Bapak cari di Al-Quran, ibu-ibu juga cari di Al-Quran dalil meminta maaf. Misalnya seperti syawalan kayak begini ini kan sering ya kita
minta maaf, mohon maaf lahir batin. Dalil meminta maaf itu di Al-Quran tidak diketemukan. Di Al-Quran Pak ya. Kalau di hadis ada. Di hadis pun tidak banyak. Man kana lahu madramatun di akhihi falyatahallalhu minhu al-yaum. Kata Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa yang punya salah terhadap saudaranya, maka secepatnya dia minta halal. Di hari itu juga ketika punya salah, nggak usah nunggu lebaran, kan begitu. Jadi, saudara kekhawatiran hafizahumullah, ibu-ibu, Pak, di sini perintah meminta maaf tidak ada di Al-Quran. Di hadis ada, tapi ketika punya salah. Kalau kita kan dikit-dikit maaf, dikit-dikit maaf, dikit-dikit maaf. Karena memang minta maaf itu gampang. Gak salah pun kadang-kadang jaluk sepuro, kan gitu ya. Gak salah pun jaluk sepuro. Makanya mudah banget. Yang berat itu, saudara kekhawatiran hafizahumullah, adalah apa? Memaafkan. Kalau memaafkan ini adalah sesuatu yang sangat berat. Nah, karena berat itulah saudaraku ikhwatiddin hafizahullah, di Al-Qur'an banyak disebut perintahnya. Seolah Allah ingin ngasih tahu jangan lengah, ayo meskipun apa tetap lakonono kan gitu. Biasanya yang berat itu ada perintah, Pak. Biasanya begitu. Kalau yang ringan ya nggak ada perintah. Yang berat itu ada perintah. Makanya satu-satunya amalan sunnah yang ada perintahnya Pak. Amalan sunnah Pak, tapi diperintah apa? Salat tahajud kan? Puasa sunnah nggak ada perintah Pak. Di Al-Quran, fatahajjat bihi nafilatan lak, maka bertahajudlah kamu. Sehingga Nabi Muhammad sampai mewajibkan dirinya untuk sholat tahajud. Saking gedenya pahala karena berat. Berat saudara. Bagi orang yang nggak biasa bangun malam jam 2 itu super berat. Ojo mana bangun jam 2 malam. Subuh aja juga super berat. Makanya pahala sholat subuh nggak pernah disebut Pak. Pahala sholat subuh nggak pernah disebut. Saking apa nih? Saking gede nih. Yang disebut justru qobliyah subuhnya. Yang pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Yang jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu yang dimaksud adalah qobliyah subuh. Tidak disebut subuhnya. Karena berat. Jadi saudara kekhawatiran hafizahumullah, kebiasaan di Al-Qur'an kalau sesuatu itu berat, itu yang diperintah supaya kita nggak lengah. Nah, yang diperintah itu adalah memaafkan, memberi maaf. Itu banyak beberapa ayat yang populer itu kan surat Ali Imran ayat 133 itu kan. Wal 'afina 'anil nas. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladziina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu ya. Di Ali Imran 133 134. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu berinfak dikala senang, dikala susah. Terus yang kedua apa? Menahan emosi. Dan yang berikutnya apa? Wal 'afina 'anil nas, yaitu kemampuan untuk bisa memberi maaf. Jadi memberi maaf ini saudaraku ikhwatiddin hafizahumullah diperintah sama Allah karena berat. Itu satu. Yang kedua, karena begitu beratnya Pak, andai tidak melakoni perintah itu, tidak berdosa. Mungkin Bapak baru tahu atau sudah pernah tahu. Berdosa enggak kita? Kalau enggak ngekei maaf wong, yang melakoni kesalahan pada diri kita. Berdosa enggak? Enggak, Pak. Enggak berdosa. Andai berdosa, Pak, akeh wong dosa. Andai tidak memberi maaf itu adalah sebuah perbuatan haram, yang kalau haram kan berdosa, maka betapa banyak nanti orang-orang yang menanggung dosa yang besar di akhirat. Ustaz, apa dalilnya bahwa tidak memaafkan kesalahan orang itu adalah boleh dan tidak berdosa? Ada dua nanti dicek. Pertama, surat Asy-Syura ayat 40. Surat apa? Asy-Syura ayat 40.
Yang kedua, surat An-Nahl ayat 126. Mari kita coba bahas surat yang pertama. Apa? Asy-Syura ayat 40. Nanti yang kedua adalah An-Nahl ayat 126. Mirip-mirip sebenarnya antara Asy-Syura ayat 40 sama An-Nahl ayat 126. Di surat Asy-Syura ayat 40 ini Allah menyatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Yang kurang lebih terjemahannya wa jazaa'u sayyi'atin, balasan dari sebuah kejahatan, sebuah kesalahan, sayyi'atun misluha, itu setimpal. Sampai di sini dulu. Itu kan mirip dengan yang An-Nahl 126. Kalau An-Nahl 126 ini ada asbabun nuzulnya, Pak. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Kan begitu? Apa terjemahnya? Wa in aqabtum, kalau kalian mau membalas, fa'aqibu, balaslah. Tapi bimisli ma uqibtum bihi, dengan balasan yang setara, setimpal. Kalau yang An-Nahl 126 ini kasusnya menyangkut Nabi Muhammad di perang Uhud. Jadi pamanda tercinta yang seusia dengan beliau, siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, itu kan syahid dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sayangnya luar biasa ke pamannya, karena yang membela perjuangannya. Terus seumuran, Pak. Jadi lebih dekat gitu loh, secara personal lebih dekat. Dan lebih sayang, lebih cinta. Orang yang kita cintai wafat saja kita sudah perih hati ini gitu kan ya. Sakitlah hati. Apalagi wafatnya dalam kondisi apa? Mengenas. Itu kan dadanya terkoyak. Terus isi jantungnya itu berceceran. Itu kan begitu. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi itu sedihnya luar biasa. Begitu sedihnya sampai Nabi itu bersumpah dalam sebuah riwayat. Untuk perang berikutnya, pembalasan terhadap kematian pamanku, saya harus membunuh 30 orang musyrik. 30 orang musyrik. Nah, turunlah ayat itu. An-Nahl 126. Jadi ayat itu khitabnya kepada Rasulullah sebenarnya. Wa in aqabtum, ya Muhammad, kalau kamu mau balas, fa'aqibu, balaslah, tapi bimisli ma uqibtum bihi, dengan balasan yang setara. Kalau sana membunuh satu orang, maka kau bunuh satu orang. Jangan sana membunuh satu orang, kau bunuh 30. Itu kan berarti mirip-mirip dengan Asy-Syura ayat 40 tadi. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan dari sebuah kejahatan itu setimpal. Tapi lanjutin ayatnya. Kalau Asy-Syura 40 itu apa bunyinya? Lanjutannya. Faman afa, barang siapa yang mau memaafkan. Wa aslaha, bahkan bukan hanya sekedar mau memaafkan. Tapi wa aslaha. Wa aslaha itu mau berbuat baik, Pak. Kepada orang yang telah menzalimi kita, Pak. Maka perhatiin kalimat Allah ini luar biasa. Fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya ditanggung oleh Allah. Keren kan? Pahalanya ditanggung sama Allah. Sepengetahuan saya, semua pahala kan ditanggung sama Allah, Pak. Kan begitu ya? Tadi Bapak sholat maghrib berjamaah, dapat pahala nggak? Dapat kan, Pak ya? Siapa yang ngasih pahala? Ya Allah gitu. Tapi kenapa ini kok masih disebut juga seperti puasa? Puasa itu kan wa ana ajzi bihi. Allah berkata dalam sebuah diskusi, aku sendiri yang akan membalas untuk pahala puasa. Selama ini kan memang pahala semua itu kan ya Allah yang balas. Tapi kenapa diungkap kayak begitu? Sehingga para ulama ngomong gini,
Oh, berarti semua pahala itu selain dua amalan ini, yaitu puasa dan memaafkan, itu sesungguhnya yang nyatet pahalanya mereka. Yang nyatet ini misalnya Bapak tadi sholat maghrib ya. Kalau standar teorinya itu satu amalan 10 kali lipat kan ya Pak ya. Satu amalan 10 kali lipat. Jadi kalau Bapak tadi sholat itu standar minimal 10 kali lipat, sholat maghrib ya 10 kali lipat pahalanya. Sampai 700 kali lipat. Nah kadang-kadang malaikat itu ngasih 10, ini 20, oh ini Bapak ini dapat 100 kali lipat. Kan tergantung niat, keikhlasan, bla bla yang tahu kan malaikat itu kan. Seperti itu Pak. Tapi kalau udah dipegang sama Allah, maka Allah yang nentuin. Dan Allah kalau nentuin, apa yang terjadi Pak? Gede banget gitu loh. Makanya puasa itu, kata Rasulullah, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan putra Adam itu nanti kembali kepada Adam. Illa syam, kecuali puasa. Wa ana ajzibi, aku sendiri yang akan membalasnya. Itu maksudnya, jadi Allah yang take over itu kan. Jadi kalau Allah sudah yang ngitung, oh ini sudah mungkin lebih dari 700 kali lipat kan begitu kan. Nah, saudaraku ikhwatadin fillah, termasuk yang ditanggung di take over oleh Allah adalah pahala apa? Orang yang mau memaafkan kesalahan saudaranya. Itu keren. Dan di An-Nahl 126 juga ada lanjutan ayatnya kan. Muhammad, kalau kamu mau balas silakan. Tapi lanjutin ayatnya. Wala in syabartum, kalau engkau mau bersikap sabar ya Rasulullah dengan memberi maaf kepada orang-orang yang telah membunuh saudaramu, lahuwa khairul lis-sabirin. Itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang sabar. Makanya Nabi akhirnya memaafkan Hindun kan. Yang membunuh kan Wahsy, yang membelah dada kan Hindun. Padahal sakit hati dulu Pak. Rasulullah sakit hati, tapi Nabi Halim Rasulullah. Ketika Hindun datang itu kan, jaluk sepuro dengan orang-orang yang juga terlibat kriminal dengan Nabi Muhammad, yang ada yang membunuh sahabat bla bla macam-macam. Kan ngadep Nabi pas waktu Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Itu kata Nabi, idhabu wa antum tuluqa. Ya dah pergi kalian. Kalian bebas. Wahsy datang terlambat. Saya Rasulullah, saya minta maaf, saya masuk Islam. Apa kata Nabi? Wahsy, kamu termasuk yang saya bebaskan. Tapi sementara kamu jangan deket-deket dulu sama saya. Karena ngelihat wajah Wahsy, keinget apa? Wajah paman. Jadi saudara ikhwatadina fillah, dari dua ayat ini Pak, Ibu hafizahumullah, apa yang bisa kita simpulkan? Berarti kan boleh membalas ya. Berarti kan boleh apa? Membalas. Kalau boleh membalas berarti kan tidak memaafkan, kan begitu logikanya. Inilah dasar dalil kalau seseorang boleh membalas dari sebuah kejahatan orang lain, berarti kan boleh tidak memberi maaf. Membalas saja boleh, apalagi tidak memberi maaf. Lebih baik mana? Tidak memaafkan sama membalas. Kalau membalas itu kan yang ngelakuin sama kan. Kalau tidak memberi maaf kan yang menang aja. Mestinya kan lebih baik yang tidak memaafkan daripada membalas. Ini logika mantek dari Al-Quran. Jadi seolah Al-Quran berkata kepada kita, tidak apa-apa, you nggak ngasih maaf. Tetapi ingat, pahala kalau ngasih maaf itu jauh lebih baik. Itu saudara ikhwatadina fillah. Maka dari sini bapak-bapak, ibu-ibu hafizahumullah, tidak memberi maaf itu sesuatu yang dibolehkan secara syariat. Tetapi memaafkan itu jauh lebih baik. Pertanyaannya, gimana Ustadz caranya supaya kita ini lumer hati ini untuk bisa memaafkan saudara kita? Ada 3 Pak. Mudah-mudahan nututin waktunya. Ada 3. Supaya kita bisa memiliki kemampuan memaafkan saudara kita yang telah berbuat zalim dalam hidup kita. Yang pertama, yakin dan pahami bapak-bapak ibu-ibu. Kullu bani Adam khoto'un. Yakin itu dan harus paham bahwa semua manusia bisa salah. Ini harus dipahami.
Orang yang nggak memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan saudaranya, seperti dia menganggap dirinya itu sempurna, nggak tahu ngelakuin kesalahan. Padahal satu saat bisa melakukan hal yang sama. Dan coba bayangkan kalau kemudian melakukan hal yang sama terus minta maaf gak dimaafkan, kan sakit hati. Coba kita berempati dengan meyakini, memahami bahwa semua manusia bisa salah. Jadi ketika ada orang minta maaf sama kita, Pak, kita berpikir, iya itu jeneng manusia mesti salah, Pak. Ya kita harus kasih sepuro kan begitu. Dan perhatiin kalimatnya. Kalimat berikutnya Nabi Muhammad, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah bertobat. Dan ciri-ciri orang yang bertobat adalah minta maaf. Orang kalau sudah minta maaf, saudaraku, itu orang terbaik yang harus diterima gitu loh. Sekaligus kita berpikir, meyakini dan memahami bahwa satu saat pun kita bisa berlaku yang sama. Makanya ada hadis riwayat Imam At-Tirmizi, itu Rasulullah pernah bersabda begini, man ayyara akhahu bi dzanbin falam yamut hatta ya'manahu. Siapa orang yang ngejek, membuli saudaranya gara-gara berbuat dosa saudaranya, maka dia gak akan mati, Pak, sampai dia sendiri melakukan hal yang serupa. Nauzubillah. Hasilnya begini. Kita lewat nih di tempat lokalisasi. Kan kita tahu tuh berbuat dosa. Adabnya itu kalau kita kayak begitu tuh, kita doa Allah mahdi, ya Allah berilah mereka petunjuk, Allah mahdi, berilah mereka begitu tuh. Jangan ngebully gitu kan. Sampah-sampah masyarakat gitu kan. Itu kata Rasulullah, kalau Anda mengejek man ayyara akhahu bidzambin, kalau Anda mengejek dulurmu, saudaramu, siapa orang yang ngejek saudaranya karena telah berbuat dosa, dia nggak akan mati sampai dia melakukan dosa yang sama. Oh pelakor, dadakno pelakor, bolak-balik ngaji bareng aku, dadakno pelakor, ngejek ngebully nggak bisa-bisa. Ya, nanti bisa jadi ngomong kayak ngono yang ngejek itu bisa melakukan hal sama. Kalau ada orang koruptor gitu kan, sudah divonis. Sudah Pak, sudah kita tinggal doa aja, udah divonis. Kita doa aja, apalagi belum divonis. Udah divonis aja, you koruptor. Kan udah divonis tuh. Kita doa untuk dia supaya baik, apalagi belum divonis. Kalau belum divonis kan belum tentu salah. Ya kan? Jadi ya udah diam aja mulut kita, jangan sampai ngejek perbuatan dosa itu. Yang dikhawatirkan nanti kita nggak mati sampai kita melakukan hal yang serupa dengan itu yang kita ejekkan. Auzubillah min. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih sakit hati kepada saudara yang telah berbuat zalim kepada kita. Kita coba berpikir bahwa kita pun bisa berbuat yang sama. Karena tidak ada yang sempurna kecuali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sempurna, enggak ada cacat, enggak ada salah juga ya. Oke, ini yang pertama, Pak. Ini yang pertama. Supaya kita hati lunak, cair, bisa memberi maaf kepada orang lain, itu tadi. Meyakini dan memahami semua orang bisa berbuat salah dan kita coba berempati untuk bisa memberikan maaf. Karena dikhawatirkan juga menimpa kita juga bisa berbuat salah. Dan nggak diberi maaf adalah sesuatu yang juga membuat kita menjadi sengsara. Oke, yang kedua apa Bapak-Bapak? Saya percepat. Supaya kita bisa memberi maaf, ikhlas memberi maaf kepada saudara kita. Yakin Bapak-Bapak bahwa orang yang memberi maaf itu dipuja dan dipuji oleh makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Pemaaf dipuja di langit, Pak, dipuji di bumi juga. Satu saat, Pak, Rasulullah itu duduk di depan Ka'bah bersama sahabatnya, ada Sayyidina Umar di sampingnya, yang meriwayatkan Anas bin Malik, yang paling muda pada waktu itu, perawinya. Tiba-tiba Nabi tertawa, sampai gigi seri beliau kelihatan. Berarti tersenyum ya, bukan tertawa, tersenyum sampai tersenyum lebar gitu.
Sayyidina Umar yang ada di sampingnya itu langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau tersenyum lebar ya Nabi? Maka Nabi menjawab, "Barusan Jibril datang kepadaku dan bercerita tentang dua orang hamba, rajulani, jasiya yang bersimpuh baina yadayya izzati rabbi, di hadapan Tuhanku." Maksudnya Allah Azza wa Jalla. Jadi ada dua orang yang bersimpuh di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ini diceritakan sama Nabi. Ini cerita dari Jibril. Diceritakan sama Nabi. Salah satu di antara yang bersimpuh ini nuntut kepada saudaranya yang sampingnya. Karena yang sampingnya ini selalu berbuat dosa saat di dunia apa? Dituntut. Dituntut saudara. Sampai tuntutan itu habis amal solehnya yang dituntut ini. Puasanya sama Allah dikasihkan. Ya sudah, pahala puasanya kasihkan kamu ya. Yang nuntut maksudnya. Ya Allah, dia berbuat ini sama saya. Ya udah, yang sholatnya, pahalanya kamu ambil. Begitu terus, Pak. Sampai habis. Jadi masih nuntut gitu loh. Dan ini jadi dalil pula bahwa tidak memaafkan boleh, Pak. Karena nanti masih dituntut di akhirat. Hati-hati kita kalau punya salah sama orang. Cepet-cepet minta maaf. Karena kalau enggak nanti dituntut di akhirat. Kan begitu. Akhirnya ketika dituntut terus dan itu semua pahalanya habis, dia masih nuntut. Allah bilang begini, wa kaifa asna bi akhik. Apa yang aku harus lakukan terhadap saudaramu? Ini semua kebaikan saudaramu sudah habis. Apa kata yang nuntut nih Bapak-bapak? Falyahmil auzari. Ya kalau begitu ya Allah ya Rabbi falyahmilhu auzari. Tangguhkan dan bebankan semua dosa-dosaku padamu kepada dia. Sampai di cerita ini fafadat ainahu, nangis Nabi. Ya habis tersenyum, cerita ini nangis. Dan Nabi menjelaskan kenapa nangis. Karena di hari itu, di hari hisab itu, perhitungan itu, semua umatku berbondong-bondong untuk menimpakan dosa-dosanya kepada saudaranya. Nangis Nabi. Karena ego nanti kita di akhirat. Nauzubillah. Terus Nabi melanjutkan lagi. Kata Allah kepada orang yang minta supaya dosanya dia ditimpakan kepada saudaranya. Kata Allah, irfa basaraka wandur fil jinan. Coba kau menengadakan ke atas dan coba lihat kamu di dalam surga itu ada apa? Itu surga itu. Coba di dalam surga itu ada apa? Ini belum masuk surga Pak, masih perhitungan. Dia melihat dan dia kaget. Ara madaina minadz dzahab wa qusuran minadz dzahab. Ya Allah, aku melihat istana yang terbuat dari emas dan di dalamnya itu ada permata-permata yang begitu indah. Li ayyi nabiyyin hadza? Ini istana nabi siapa ya Rabb? Ada 3 pertanyaannya dari orang ini. Li ayyi siddiqin hadza? Ini istana orang siddiq siapa? Wa li ayyi syahidin hadza? Ini istana orang syahid siapa ya Rabb? Kata Allah, tidak ada nabi pun yang punya istana ini. Tidak ada orang syahid pun yang punya istana ini. Tidak ada orang siddiq yang punya istana ini. Istana siapa itu ya Rabb? Begitu indahnya. Istana ini adalah istana milik orang yang mampu untuk bisa membelinya. Ya Rabb, saya ingin membeli itu. Berapa harga istana itu? Kata Allah, istana itu saya jual kepadamu seharga bi'afwika ila akhika, seharga maafmu kepada saudaramu. Langsung nangis Pak, bersimpuh di hadapan Allah. Ya Allah ya Rabb, aku maafkan saudaraku. Aku maafkan dengan ikhlas saudara. Aku pingin istana itu. Maka Allah berkata kepada orang ini yang telah memaafkan saudara, ya sudah, khud biyadi akhika. Pegang tangan saudaramu itu. Adkhilhul ilal jannah. Dan ajak dia masuk bareng-bareng ke surga itu dan menempati istana itu. Riwayat Imam Al-Hakim, saya baca dalam kitab Al-Mustadrak.
Disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Dan ini saya juga dinukil oleh banyak ulama di antara Ibnu Katsir. Bapak-bapak, artinya cerita ini, istana itu baru bisa didapatkan kita nuntut ya Pak ya. Coba bapak-bapak, mulai sekarang nggak usah nunggu kita mendapatkan istana yang begitu indah yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang yang memaafkan. Nggak usah nunggu kita di akhirat Pak. Sekarang kita nabung istana itu dengan banyak memberi maaf kepada siapapun yang telah berbuat salah dalam hidup kita. Maka Allah akan sudah menyiapkan istana-istana itu yang luar biasa indahnya di akhirat, saudara. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, saudara, gimana caranya supaya kita bisa memaafkan orang yang pernah menyakitin hati kita? Pak, saya ingin tanya, masih ingat nggak doa ini? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau di Masjid NU kan ada tambahan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kan begitu. Itu biasa dibaca di Ramadan kan? Ada nggak orang-orang sekarang baca di luar Ramadan kayak gitu? Nggak ada. Bapak tahu nggak asbabun nuzulnya? Jadi Sayyidah Aisyah itu tanya sama Nabi dalam kitab Sahih Bukhari, ya Rasulullah, andai malam ini Lailatul Qadar ya Nabi, apa yang aku minta ke Nabi, ke Allah? Pak, misalnya malam ini Lailatul Qadar, Bapak sudah nyiapin doa minta apa sama Allah? Minta rezeki, minta bisnis yang sekarang lagi lemot jadi cepat, ya enggak? Minta anak sehat, minta COVID diangkat, kan begitu. Ternyata kata Nabi, ya Aisyah, gak usah minta apa-apa kok. Minta satu aja. Apa ya Rasulullah? Quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mintalah maaf sama Allah. Selesai. Kenapa? Kenapa hanya itu? Loh, jangan bilang hanya itu. Itu amazing. Pak, adakah kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan seseorang diberi maaf Pak sama saudaranya? Nggak ada. Ketika kita ngaku salah, kita benar-benar salah, kita khilaf kepada orang yang kita cintai, terus kita datangin dia dan kita minta maaf dan dia berkata, ya udah aku maafin. Tak ada yang paling membahagiakan Pak. Bayangkan kalau itu kita dengan Allah. Allah memaafkan semua kesalahan kita, saudara. Berarti Allah ridho dengan kita. Kita nggak perlu minta yang lain, Pak. Kalau Allah sudah maafin kita, Allah ridho dengan kita. Apapun yang kita minta, Allah kasih itu, saudara. Pertanyaannya, Ustadz, doa itu kan sudah nggak ada lagi di luar Ramadan. Gimana? Ada cara supaya kita bisa mendapatkan maafnya Allah. Yaitu apa, Pak? Maafkan saudaramu, maka Allah akan memaafkan hidupmu. Lihat surat An-Nur ayat 22. Surat apa? An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasya'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Enggak pantas bersumpah bagi seorang yang memiliki kelebihan, keutamaan, kekayaan, bersumpah untuk tidak memberi sedekah lagi kepada kerabatnya yang miskin dan berhijrah ke jalan Allah. Kalau dia punya salah karena dia punya salah terus nggak mau ngasih sedekah lagi, nggak pantas itu kayak begitu. Mestinya apa? Wal ya'fu, maafkan saudaramu, wal yasfahu, legawakan hatimu. Dan ujung kalimat dari surat An-Nur ayat 22 itu apa? Ala tuhibbuna ayyafirullahu lakum? Maukah kamu Allah maafkan semua kesalahan? Seolah Allah berkata, kalau kamu bisa memaafkan saudaramu, Allah akan memaafkan semua kesalahan. Dengan bahasa lain, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita ingin mendapatkan maafnya Allah yang begitu amazing, luar biasa, maka sesungguhnya saudaraku ikhwatatina fillah, itu mudah bisa kita lakukan dengan cara apa? Memaafkan orang yang pernah menyakiti dalam hidup kita. Pak, Ibu mau tanya saya, mau nggak mendapatkan maafnya Allah? Syaratnya cuma satu, maafkan orang yang pernah menyakiti di hidup kita. Allah akan memaafkan.
Ibu-ibu mau nggak memaafkan? Maukah mendapatkan maafnya Allah? Mau. Baik. Maafkan orang yang paling menyakitin hati panjenengan. Sekalipun yang menyakiti hati panjenengan itu adalah suami jenengan. Misalnya mau nikah lagi itu kan sakit hati. Maafkan. Maka Allah akan memberikan maaf kepada Anda. Begitu saudara ikhwah tadi. Kalau 3 hal ini bisa kita lakukan, Pak. Meyakini, memahami bahwa semua orang bisa salah. Yang kedua apa? Derajat begitu tinggi dapat istana bagi orang yang mau memaafkan. Yang ketiga, mendapatkan maafnya Allah tanpa kita berdoa minta maaf sama Allah. Secara otomatis Allah akan memaafkan kita. Kalau kita mau memaafkan orang yang pernah menyakiti hidup kita, maka Allah akan memaafkan semua kesalahan kita. Itu Bapak-bapak ya. Mudah-mudahan kita punya pribadi yang pemaaf setelah Ramadan. Ya. Kita hubungan kita dengan Allah beres. Tapi bagaimana hubungan kita dengan manusia? Ayo. Gak usah nunggu orang itu datang kepada kita untuk meminta maaf. Gak. Udahlah. Ya saya maafin. Jadi gitu aja lah Pak. Supaya kita bisa mendapatkan istana di daftar ketika kita di dunia. Gak perlu nunggu kita di akhirat mendapatkan istana yang indah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak-bapak. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bisa memiliki pribadi pemaaf. Karena itu pribadi para nabi, para orang-orang salihin. Mudah-mudahan kita punya pribadi itu. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Silakan kalau memang ada pertanyaan. Ya, silakan. Ya, ini ada pertanyaan bagus. Ustaz, kalau pribadi memaafkan, tapi kalau sudah menyangkut agama gimana? Tidak hanya menyangkut agama, tapi menyangkut kemaslahatan orang banyak. Maka untuk bisa jadi efek jerah itu harus tetap jalan hukum. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi juga. Faktanya Nabi pernah membunuh ratusan orang Yahudi pas waktu kasus Bani Quraidah. Gak dimaafkan sama Nabi. Kenapa? Berkhianat. Dan pengkhianatnya besar. Gimana nggak besar? Menghancurkan Madinah, Pak. Kalau sampai nggak dihukum, dibunuh itu. Sampai darah itu berceceran di Bani Quraidah karena banyak kepala yang dipenggal. Ada Abdullah bin Abi Syarrah, seorang penulis wahyu, menyangkut penghinaan terhadap agama. Nabi awalnya tidak memaafkan, tapi atas rayuan Utsman bin Affan, karena masih ada saudara sesusuan dengan Utsman bin Affan, si Abdullah bin Abi Syarrah ini, akhirnya dimaafkan. Jadi lihat situasi dan kondisi. Kalau urusan kemaslahatan itu kita maafin, ternyata tidak membuat efek jerah, nanti muncul lagi, maka lebih baik Bapak-bapak lanjutin. Seperti penghinaan terhadap Nabi Muhammad, ini kan terus berlanjut. Penghinaan terhadap apa? Al-Quran, penghinaan terhadap agama kita, kan terus berlanjut. Dari titik-titik sepuro kan terus muncul, kan gak ada efek jerah. Maka harus dikasih efek jerah. Lanjutkan kepada hukum, supaya apa? Ya supaya ya gak ada lagi generasi berikutnya yang begitu gampang menghina kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW, ajaran Islam. Demikian. Ya, lihat situasi dan kondisi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.